Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di video pembahasan kalkulus UAS kalkulus 1 bersama saya Iksanuddin Muhammad Berzaini, salah satu tutor fakultas. Dan saya selaku tutor kalkulus kelas F. Nah, di sini saya sudah memilih satu soal, yaitu persamaan garis singgung kurva X sama dengan T plus 1, Y sama dengan alkos dengan min 4T dengan gradiennya min 1. Jadi kita disuruh nyari persamaannya, tapi yang diketahui itu tuh gradiennya, bukan titik yang secara umum kita ketahui. Nah, sebelum mengerjakan soal ini, kita review beberapa materi yang mungkin dibutuhkan. Yang pertama itu adalah turunan, obviously. Yang kedua itu adalah turunan parameter, persamaan parameter. Yang ketiga itu adalah persamaan garis singgung itu sendiri. Tapi di sini ada yang unik, ada arkes tangan. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu turunan arkes tangan itu apa, tapi harusnya sudah tahu sih, sudah diajarkan di kelas. Tapi kalau misalkan lupa, ini ada arkes tangan X sama dengan Y. Misalkan X itu adalah tangan Y, maka turunan kedua ruasnya ini turunkan sekan kuadrat Y dikali dy per dx. Ini sifat turunan implisit ya. Jadi dy per dx nya itu adalah 1 per sekan kuadrat Y atau cos kuadrat Y. Nah, cara mencari cosnya gimana, Mas? Caranya itu kita pakai segitiga siku-siku, pakai definisi trigonometri yang kita kenal sejak SMA. Kita pandang Y-nya itu adalah sudutnya. Nah, dari definisi tangan dari suatu sudut itu adalah depan dibagi sampingnya. Depan sudutnya dibagi samping sudutnya. Itu berarti X-nya itu satunya itu adalah X depannya, yang satunya sampingnya itu adalah Y, 1. Sehingga sisi miringnya menurut aturan Pythagoras itu adalah 1 plus X kuadrat. Nah, cos Y di sisi lain itu adalah 1 dibagi dengan 1 dibagi dengan akar 1 plus X kuadrat. Kenapa? Karena dari definisi trigonometri yang kita kenal sejak SMA, kosinus itu adalah samping sudut dibagi dengan sisi miringnya. Jadi samping sudutnya itu adalah 1 dibagi sisi miringnya itu adalah 1 plus X kuadrat, kita kuadratkan. Itu jadinya adalah 1 plus X. Jadilah turunan akar tangan X itu adalah 1 plus X kuadrat. Kemudian turunan persamaan parameter. Misalkan kita diketahui X itu adalah Ft, Y-nya itu adalah Gt. Maka turunan yang kita kenal biasanya itu adalah dy per dx itu adalah df per dt dibagi dengan dg per dt. Atau kalau kita mau maksa X-nya itu adalah sebuah fungsi parameter, itu kita tulis seperti kebalik, yang atas itu yang G, dg per dt per df per dt itu adalah dy per dt. Kalau kita paksa dia sebagai fungsi dari fungsi parameter dengan variabel t, begitu pula dengan x nya. Untuk persamaan garis singgung masih sama, misal ada fungsi bisa linear fx atau y, atau parameter x, y sama dengan konstanta c nya itu adalah anggota real, maksudnya konstanta, maka persamaan garis singgung F di titik A, B adalah
Y min B F aksen A, B dikali dengan X min. Oke, reviewnya sebentar saja, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, pertama yang kita cari tentu mencari turunan fungsi, turunan fungsinya. Karena ini fungsinya parameter ya, parameter dengan parametrik T. Jadi kita gunakan turunan parameter. Dapat dy per dx nya itu adalah dy per dt dibagi dengan dx per dt. Karena dy per dt nya itu adalah d arcus tangen min 4t dibagi dt, kita gunakan yang sudah kita ketahui tadi, yaitu turunan arcus tangen itu adalah 1 per 1 plus x kuadrat jika variabelnya itu adalah x. Nah, di sini variabelnya itu adalah min 4t. Kita kenakan aturan rantai. Maka dy per dt nya itu adalah 1 per 1 plus min 4t kuadrat dikali dengan min 4. Pakai aturan rantai. Kita sederhanakan, ini dia menjadi 1 plus 1 per 16t kuadrat. dx per dt sangat mudah, soalnya itu cuman polinomial berderajat 1 atau satu variabel sahaja. 1. Karena turunan t plus 1 adalah 1. Sehingga dy dx nya turunan dy dx turunan y terhadap x itu adalah min 4 per 1 plus 16t kuadrat per 1. Min 4 per 1 plus 16t kuadrat. Nah, karena gradiennya min 1, maka kita cari t yang memenuhi. Dicari, kita substitusi. Karena gradien itu adalah nilai turunan fungsinya, kita sama dengankan min 1. Kita dapatkan 4 sama dengan 1 plus 16t kuadrat. Didapat 3 per 16 itu adalah t kuadrat. Kemudian kita kenakan sifat nilai mutlak, yaitu t kuadrat adalah akar dari nilai mutlak t kuadrat. Bukan. Ya. Yaitu nilai mutlak t adalah akar dari t kuadrat. Ya, saya baru ingat. Jadi t kuadrat sama dengan 3 per 16 mengakibatkan nilai mutlak t adalah akar dari 3 per 16. Jadi yang plus minus itu yang kiri dulu. Jadi sifat nilai mutlak dia didapat p adalah plus minus akar 3 per 16. Untuk t sama dengan akar 3 per 16 didapat x sama dengan akar 3 per 16 tambah 1, y nya adalah arcus tangen min 4 akar 3 per 16 akar 16, yaitu arcus tangen min akar 3, karena akar 16 itu adalah 4, jadi min 4 per 4 itu adalah min 1, arcus tangen min 3. Ini kalian bisa cari buat belajar aja ya, kalian bisa cari pakai kalkulator, tapi kalau ujian sih nggak boleh pakai kalkulator. Cara mencari arcus tangen gimana? Kita cari berapa, kalau kita misalkan ini adalah theta, kita cari tan theta sedemikian nilainya itu adalah min akar 3. Nah, kita tahu bahwa tangen
60 derajat atau tan berapa ya, pi per 3 itu adalah akar 3. Jadi kemungkinan besar sudutnya itu dijumlahkan dengan 180 derajat atau tidak. Oke, saya nge-cheat dulu ya, saya pakai kalkulator. Kita tahu bahwa tangen min 60 derajat itu adalah min akar 3, dan tangen berapa ya, 300 derajat, bukan, itu malah sama dengan 60 derajat. Tangen 60 berapa ya, bentar, oh iya, 120 derajat itu adalah min akar 3 juga. Jadi arkes tangen min akar 3 itu nilainya ada 2, yaitu adalah min 60 derajat atau min pi per 3 dan 120 derajat atau 2 pi per 3. Jadi sudah ada 2 pasang titik. Didapat X, Y yang memenuhi adalah akar 3 per 4 ditambah 1, min pi per 3 atau akar 3 per 4 ditambah 1, 2 pi per 3. Nah, ini baru satu kasus, belum kasus yang satunya. Untuk kasus kedua, yaitu T nya min akar 3 per 4. Didapat X nya itu adalah min akar 3 per 4 plus 1, Y nya arkes tangen min 4 min akar 3 ini dikali per 4 sama dengan arkes tangen akar 3. Nah, yang sudah saya ketahui tadi ini adalah 60 derajat atau 220 berapa ya, 60 derajat atau 240 derajat. Kalau pakai radian itu adalah pi per 3 atau 4 pi per 3. Dapat XY yang memenuhi akar 3 per 4 plus 1 min pi per 3 atau akar 3 per 4 plus 1 4 pi per 3. Didapat persamaan yang memenuhi adalah banyak ya, X min akar 3 per 4 plus 1 sama dengan gradiennya tadi min 1, Y nya itu adalah kita pakai yang sini dulu ditambah pi per 3 sama dengan
min 1 dikali X min akar 3/4 min 1. Ini adalah yang pertama. Yang kedua itu adalah min 2pi/3 min 1, ini X min akar 3/4 min 1 4. Kemudian yang ketiga itu adalah min pi/3 min 1, X nya itu adalah ditambah akar 3 per, oh ini min ya, oh ya ini min 3/4 min 1. Yang keempat itu adalah min 4pi/3 min 1 X plus akar 3/4 min 1. Sebenarnya persamaannya itu tidak ini doang, bahkan titik yang memenuhi itu malah sangat banyak. Tapi kita pilih dua saja masing-masing. Oke, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.